Pemberian feedback adalah salah satu hal yang dapat meningkatkan performa anak secara signifikan di dalam kelas. Dan bukan hanya meningkatkan performa mereka, ini juga bisa membangun motivasi internal anak-anak kita. Feedback dalam konteks pendidikan adalah informasi yang diberikan dari guru kepada siswa yang berisi apa yang sudah dilakukan, bagaimana hasilnya, dan apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkannya. Feedback sekali lagi bukan hanya berguna untuk murid-murid, tetapi juga berguna untuk kita sebagai guru. Namun kenyataannya, seringkali kita nggak punya cukup banyak waktu dan juga energi untuk selalu memberikan feedback kepada anak-anak. Berikut adalah tips bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang kita punya untuk memberikan feedback kepada anak-anak. Video ini akan membahas bagaimana tips kita bisa memberikan feedback kepada anak-anak tanpa harus merasa kelelahan dan kehabisan energi. Cek videonya sampai akhir ya, karena tips nomor 3 gampang banget buat kita lakukan. Halo semuanya, nama aku Amelia dari channel Ruang Edukator. Kami percaya bahwa pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang transformatif dan bukan hanya informatif. Oleh karena itu, kalau teman-teman baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe karena siapa tahu kita bisa jadi partnernya teman-teman sekalian menciptakan kelas yang transformatif. Buat teman-teman sekalian yang belum lihat video part yang pertama, please check out our video tentang bagaimana memberikan feedback yang efektif. Seringkali kita memberikan waktu dan memberikan feedback kepada anak-anak, namun hasilnya kurang maksimal. Jangan-jangan ada langkah-langkah yang belum tepat. So, jangan lupa dilihat ya videonya. Langsung aja nih, bagaimana ya caranya agar dengan waktu dan energi kita yang terbatas, kita tetap bisa memberikan feedback kepada anak-anak. Tips yang pertama, pilih beberapa tugas dari banyak tugas yang kita berikan. Misalnya, dalam satu term pembelajaran, kita memberikan 5 tugas. Kita bisa memilih dari 5 tugas tersebut, mana tugas-tugas yang penting untuk anak-anak mendapatkan feedback langsung daripada kita. Tugas yang sifatnya latihan, mungkin kita bisa berikan feedback sederhana seperti stempel, atau bintang, dan metode sederhana lainnya. Tapi tugas-tugas yang penting, ayo kita berikan feedback personal kepada anak-anak. Mungkin kita tidak bisa memberikan feedback kepada semua tugas yang kita berikan, tetapi tugas-tugas yang penting di mana anak-anak menunjukkan pengertian mereka terhadap konsep yang kita ajarkan, setidaknya tugas tersebut harus mendapatkan feedback dari kita. So, tips yang pertama, tidak perlu berikan feedback kepada semuanya, tapi pilih tugas-tugas kunci yang penting. Tips nomor 2 adalah buat bank feedback atau kumpulan feedback. Saat ini kita sangat dimudahkan dengan banyaknya teknologi dan platform yang memudahkan kita memberikan feedback kepada anak-anak. Menggunakan LMS, baik itu Microsoft Teams ataupun Google Classroom, membantu kita memberikan feedback dengan lebih mudah kepada mereka. Miliki bank soal terlebih dahulu dan kemudian pilih feedback-feedback yang sesuai dengan anak-anak. Sehingga kita hanya perlu melakukan sedikit modifikasi pada saat kita memberikan feedback. Yang ketiga, gunakan self dan peer feedback. Untuk menggunakan self dan peer feedback, kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa anak-anak benar-benar memahami kriteria penilaian yang kita tetapkan. Jadi, berikan waktu untuk menjelaskan kriteria penilaian dan berikan contoh-contoh konkret bagaimana nilai tersebut diraih. Jadi, jangan hanya standar penilaiannya saja ya, tetapi berikan juga contoh produk jadinya. Setelah itu, kita bisa latih anak-anak untuk melakukan self-evaluation dan peer evaluation. Sebenarnya, self dan peer evaluation ini sangat baik dan penting untuk anak-anak. Saat mereka melakukan penilaian terhadap diri mereka sendiri, mereka sedang melakukan refleksi. Proses refleksi sendiri kita sebut sebagai proses metakognisi. Saat mereka melihat pekerjaan mereka dan kemudian merefleksikannya terhadap standar yang kita harapkan, dan juga memikirkan apa yang mereka bisa tingkatkan dari proyek mereka, itu adalah sebuah skill yang sangat dibutuhkan anak-anak. Dan bukan hanya self-evaluation, pada saat anak-anak memberikan evaluasi kepada teman mereka, mereka juga sedang menggunakan higher order thinking skill mereka. Gimana nih Bapak Ibu Guru sekalian? Pemberian feedback gak harus susah, gak harus makan waktu dan energi. Tetapi kita bisa maksimalkan pemberiannya di dalam kelas untuk kepentingan anak-anak dan juga untuk informasi kita sebagai guru. Semoga bahasan kita kali ini berguna untuk para pendidik sekalian, dan apabila teman-teman mendapatkan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman pendidik lainnya ya. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe. Siapa tahu konten-konten kita bermanfaat buat para pendidik sekalian. Dan seperti tema video kita kali ini, apabila teman-teman punya feedback untuk konten-konten saya, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu saya juga bisa belajar dari feedback-feedback yang teman-teman semua berikan. Terima kasih sudah belajar bersama. Selamat mengajar dan selamat mentransformasi kehidupan.